Halo orang-orang baik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik ya. Dan di kesempatan kali ini, aku mau membacakan sebuah pengalaman dari seseorang terkait ceritanya menghadapi gangguan psikologisnya. Cerita ini aku dapat dari websitenya pijarpsikologi.org, dan untuk link sumber lengkapnya nanti aku cantumkan di bawah. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Sejak kecil, saya selalu merasa ada sesuatu yang mengganggu diri saya. Saya tidak pernah nyaman dan aman dengan diri serta lingkungan saya. Setelah beranjak dewasa, saya menyadari bahwa keadaan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sudah saatnya saya mencari bantuan profesional. Dan inilah cerita saya tentang bagaimana pengalaman saya menemui psikiater dan bagaimana saya menghadapi hidup saya sendiri. Saya sudah bertekad saat itu untuk menemui salah seorang psikiater untuk berkonsultasi mengenai keadaan saya. Saya hanya berharap pada saat itu bahwa saya mendapatkan bantuan yang lebih tepat dari seorang profesional dengan menceritakan apa yang selama ini saya alami dan saya rasakan. Ketika sesi konsultasi berlangsung, psikiater meminta saya untuk bercerita tentang apa yang saya rasakan. Saya pun menceritakan pengalaman-pengalaman hidup saya kepada beliau. Saya juga menceritakan tentang keluhan-keluhan saya, tentang masa lalu, tentang perasaan saya, dan berharap beliau memahami dan dapat menjelaskan apa yang sedang terjadi pada diri saya. Saya merasa lega setelah bercerita banyak dalam sesi konsultasi itu. Singkat cerita, psikiater kemudian mendiagnosa saya mengalami generalized anxiety disorder. Selanjutnya, dari cerita-cerita yang saya sampaikan pada psikiater, beliau juga menyebutkan bahwa saya sempat mengalami depresi, disertai dengan gangguan panik dan serangan panik ketika remaja. Tidak berhenti di situ saja, ternyata saya pun sempat mengalami separation anxiety disorder atau gangguan cemas perpisahan. Saya sempat kaget karena sejujurnya saya tidak pernah menyangka bahwa apa yang terjadi pada saya saat masa kanak-kanak adalah sebuah gangguan. Mungkin karena pada saat itu kosakata saya masih minim. Saya tidak terlalu banyak memiliki kenangan di pikiran terkait emosi yang saya rasakan, kecuali sakit yang tersisa. Diagnosa itu sempat membuat saya bertanya pada diri saya sendiri, membuat pikiran saya terus saja mengulang-ulang pertanyaan. Kenapa saya mengalami separation anxiety disorder? Apa yang terjadi pada diri saya pada masa kanak-kanak? Dan apa sebetulnya penyebabnya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus saja muncul di kepala saya karena saya pikir saya tidak pernah merasa mengalami sebuah trauma masa lalu, khususnya pada masa kanak-kanak. Namun, ternyata saya keliru. Ada hal yang tidak saya ketahui. Bahkan saya seperti kehilangan memori akan hal-hal yang terjadi pada diri saya sewaktu kanak-kanak. Setelah saya kembali lagi ke psikiater di hari yang berbeda, saya mendapatkan penjelasan tentang apa itu separation anxiety disorder. Psikiater itu menyebutkan bahwa gangguan tersebut bisa muncul karena sesuatu yang kurang menyenangkan yang terjadi di masa lalu. Tetapi bisa saja tidak sampai menyebabkan trauma yang membekas. Dan lebih lanjutnya, ketika gangguan ini muncul pada masa kanak-kanak, efeknya bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi maupun progresi penyakit ketika anak tersebut beranjak dewasa. Hal itulah yang terjadi pada diri saya. Akibat gangguan yang saya alami saat masih kanak-kanak, saya menjadi lebih mudah mengalami berbagai macam gangguan saat saya tumbuh dewasa. Meskipun saya tidak pernah mempunyai riwayat trauma pada masa kecil. Dari fakta itu, saya merasa campur aduk. Di satu sisi, saya cukup terkejut dengan apa yang terjadi. Namun di sisi lain, saya lega.
Terkejut karena saya mungkin tidak pernah membayangkan hal semacam itu terjadi pada saya. Saya merasa pengalaman waktu kecil saya baik-baik saja. Saya juga merasa tidak ada masalah dengan diri saya. Namun, ketika saya datang ke psikiater, saya menemukan fakta bahwa ternyata saya tidak baik-baik saja. Mungkin itulah paradoksnya. Mengetahui saya tidak baik-baik saja justru menjadikan saya cukup lega. Lega karena ternyata saya mempunyai kesempatan untuk mengenal diri saya lebih dalam lagi. Mungkin dulunya saya hanya mengenali diri saya sekedar di permukaan saja. Sejak saya memasuki usia 20 tahun, saya mulai berdamai dengan keadaan. Pelan-pelan tapi pasti, saya mencoba mengikuti apa yang dianjurkan psikiater saya. Saya selalu mencoba untuk mencari sudut pandang lain dari apa yang terjadi pada diri saya. Dengan begitu, saya selalu berpikir alasan dan saya selalu memiliki alasan untuk berpikir positif dan optimis. Apabila ada yang bertanya pada saya, apakah mudah untuk menerima keadaan saya, hidup, dan diri saya sendiri? Saya selalu katakan, tidak. Jelas tidak mudah. Tidak terhitung berapa kali saya tidak terima dengan keadaan saya, menyalahkan diri saya sendiri atas keadaan yang saya alami. Bergelut dengan rasa bersalah, tidak berguna, pikiran yang kalut dan emosi yang berantakan. Namun, pada akhirnya saya menyadari bahwa tidak ada gunanya menyalahkan keadaan, menyalahkan diri saya. Saya sadar, saya tidak bisa terus-terusan menyalahkan keadaan saya saat itu. Apa yang saya alami memang bukan salah kedua orang tua saya. Bukan pula salah pola asuh saya. Bukan salah siapapun. Saya sadar bahwa semua yang terjadi pada saya adalah cara semesta untuk membentuk diri saya menjadi seperti sekarang. Tidak ada tujuan lain selain membentuk saya menjadi pribadi yang tangguh. Sangat tidak mudah bagi saya untuk sampai pada titik tersebut, menyadari dan berpasrah pada apa yang terjadi. Sekarang pun, saya masih terus berjuang untuk mencapai titik berserah, karena saya masih harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa saya mengalami generalized anxiety disorder. Namun saya percaya, waktu bisa menyembuhkan, asal kita pun juga berjuang untuk proses penyembuhan tersebut. Saya selalu berusaha melatih diri saya untuk menerima keadaan. Meskipun tidak jarang, saya bertemu pada fase di mana saya amat tersiksa dengan proses penerimaan ini. Disitulah saya merasa membutuhkan bantuan profesional. Hal yang bisa saya apresiasi dari diri saya yang sekarang adalah saya tidak lagi malu untuk meminta bantuan. Saya tidak lagi ragu untuk mencari cara bagaimana saya bisa menjalani hidup dengan damai, tulus, dan bahagia. Tidak dengan berpura-pura atau hanya untuk bertahan hidup saja. Saya tidak lagi takut untuk melepaskan apa yang memang harus dilepaskan. Dan saya juga semakin yakin pada diri saya sendiri, dan saya bersyukur atas semua yang terjadi pada diri ini. Dari cerita ini luar biasa sekali. Kita jadi bisa belajar untuk menerima keadaan kita bagaimanapun itu. Karena katakanlah orang hebat ini dengan apa yang harus dia alami, apa yang harus dia jalani, dia saja semampu itu untuk bersyukur dan menghadapi hidupnya dengan sangat amat baik dan luar biasa. Jadi pembelajaran untuk kita semua bahwa apapun keadaan kita, bagaimanapun dan apapun yang harus kita lalui, kita harus tetap bisa bersyukur dan menerima itu. Serta bagaimana caranya kita harus tetap berjalan bersama diri kita dan menghadapi semuanya dengan senyuman dan penuh rasa syukur. Seberat apapun itu, percayalah, kamu dipilih Tuhan untuk menjalani semua ini, untuk menghadapi itu semua, karena Tuhan yakin bahwa kamu kuat dan kamu pasti bisa melewati semuanya.